pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Pak Kiai, tadi kan yang sempat kita spill tadi pertanyaannya ya di segmen sebelumnya adalah bagaimana hukumnya kalau kita membaca Quran, tapi kita sendiri mungkin belum bisa mengamalkan atau sederhananya mungkin belum tahu, belum memahami. Ini bagaimana ya? Apakah kita punya kewajiban dan keharusan harus paham betul juga artinya? Ini berarti pertanyaannya ada dua nih. Ada dua. Membaca tidak mengamalkan dengan membaca tidak paham. Kita bahas yang kedua dulu. Membaca tapi tidak paham. Kalau membaca tidak paham, itu juga sudah memenuhi perintah daripada Rasulullah. Yang Nabi misalnya menyatakan siapa membaca Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan. Alifnya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri. Dan kemudian kebaikan itu dilipat gandakan sampai ke lipat ganda yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, ulama mengatakan inilah keistimewaan membaca Al-Quran. Kenapa istimewa? Karena walaupun dia tidak paham, tapi dia punya kesadaran bahwa ini adalah wahyu. Ini adalah perintah Allah, ini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika dia membaca, maka dia mendapat keistimewaan karena dia membaca bacaan mulia. Nah, ini satu, konteksnya membaca tidak paham. Tetapi dari sisi yang lain, yang baca kan harus mengerti. Yang dia baca apa? Ini adalah kitabu hidayah, kitab yang mampu memberi petunjuk kepada kita. Pertanyaannya, setiap petunjuk itu kan bisa kita pahami kalau kita mengerti. Buktinya apa? Kita kalau ke luar negeri, ya misalnya ke Rusia, itu bahasa petunjuknya semua bahasa Rusia. Saya pernah masuk ke satu toilet, semua alat-alatnya itu pakai huruf kanji, huruf Jepang. Saya jadi tidak masuk ke sana. Kenapa? Dia sudah menunjukkan petunjuk kan. Kalau mau mengeluarkan air ini, membilas ini. Tapi kan dalam bahasa Jepang. Sehingga buat saya, sia-sia saya ada di sana. Karena saya tidak bisa menggunakan itu. Saya perlu memanggil petugas hotel untuk bertanya, ini dalam bahasa Inggrisnya apa? Ini dalam bahasa Inggrisnya apa? Dia tunjukkan kepada saya baru paham. Oh, tombol ini untuk ini, tombol ini untuk ini. Nah, sama dengan Al-Quran kan. Dia mendapatkan pahala dari bacaannya, tetapi dia belum sampai kepada tujuan hidup dia. Tujuan hidupnya apa? Dia harus memahami Al-Quran. Pertanyaannya, dari mana saya harus mulai belajar? Ya tentu dari apa yang menjadi kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan pokoknya? Dalam Islam saya butuh untuk sholat. Maka saya harus paham dulu kan, semua ayat Quran yang terkait dengan sholat. Sehingga saya bisa memahami perintah dasar terkait dengan sholat. Dari situ saya memahami, oh iya, ternyata saya tidak bisa sholat kalau hanya membaca Al-Quran. Maka saya perlu kemudian membaca hadis. Kalau saya membaca hadis, saya juga perlu bertanya kan, hadis ini artinya apa? Maka saya kemudian timbul kesadaran saya perlu berguru. Kalau sudah dia jalankan ini, maka dia dikatakan sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Kalau sekedar membaca, dia baru mendapatkan pahala dari membacanya. Ini paruh pertama dari pertanyaan tadi. Lain halnya kalau tidak mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan itu tergantung orangnya kan. Kenapa dia tidak mengamalkan? Jadi nggak boleh juga nih Mila, ada orang baca Quran, kemudian kelakuannya berbeda, langsung kita vonis munafik. Boleh jadi dia sedang mencari hidayah. Dia tahu apa yang ada di Quran itu benar. Apa yang ada di Quran itu adalah tatanan ideal seorang hamba kepada Allah. Tetapi dia lapor sama Allah. Saya bukan nggak tahu ya Allah, tapi saya lemah untuk itu. Boleh jadi ketika dia tidak mengamalkan itu, dia mengakui karena kelemahannya. Maka tidak boleh kemudian dipatahkan harapannya. Yang kedua bisa jadi, dia membacakan itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengamalkan itu.
tapi dia berharap ada orang lain yang mendengar dan orang itu mampu untuk mengamalkan bacaan itu. Jadi dalam konteks seperti ini, kalau kita melihat ada orang membaca Al-Quran tetapi belum mengamalkan apa yang seharusnya dia amalkan, jangan buru-buru kita berburuk sangka, memberikan justifikasi, menghakimi dan menghukumi. Oke. Jadi kita memberikan uzur juga ya Pak Uzur Kiai, juga, ya? karena bisa jadi dia baca, kok dia kelakuannya begitu ya? Oh iya, dia sedang membaca hidayahnya. Tapi kan tidak semua orang yang kemudian membaca hidayah, dia dapat petunjuk. Betul, Kan betul. sama dengan kita. Kita tahu kok kalau sholat tahajud tuh memiliki keistimewaan. Tapi apa nanti malam kita bangun dari tidur? Belum tentu. Nah, oleh karena itu, ketika kita berinteraksi dengan Allah, yang baik adalah kita niat. Ketika membaca Al-Quran, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk membaca, berilah saya kemampuan untuk memahami, dan jangan lupa, bimbing saya ya Allah, untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Jadi Pak Kiai, misal nih kita tuh lagi futur, kayaknya mau sholat, mau baca Quran tuh nggak ada semangatnya misalnya. Iya. Kadang-kadang ada yang bilang ini udah paksa aja baca, walaupun hati tuh istilahnya mati rasa. Memang harus dipaksa ya Pak Kiai? Iya. Karena kita nggak tahu mungkin hidayah Allah tuh datang di kapan, ayat yang mana mungkin pas kita baca. Dan kita butuh berlatih itu. Oke, berlatih. Jadi kalau kita, nih nasihat guru saya nih, kalau kita tidak bisa sholat karena Allah, tidak bisa membaca Quran tulus karena Allah, jangan tinggalkan sholat dan bacaan itu. Teruslah baca, walaupun bacaanmu kering, tanpa jiwa. Karena kata guru saya, itulah bedanya Allah dengan manusia. Manusia hanya menerima uang asli dan tidak menerima uang palsu. Tapi Allah akan menerima semua yang kalian sampaikan kepada Allah, sekalipun itu dari kepalsuan hati. Karena kita tidak pernah tahu bacaan yang kita baca secara palsu, tetapi mengiring kita untuk kemudian berlatih mencintai sebagaimana pasangan yang menikah tanpa didasari oleh cinta. Ketika dia kemudian on the track pada tugas masing-masing, bisa jadi cinta itu datang terlambat belakangan di kemudian hari. Itu yang paling penting. Jangan pernah mengatakan saya nggak bisa ikhlas kok baca Quran. Jadi saya belum mau baca, saya nunggu ikhlas dulu. Gitu. Kapan taunya ikhlas? Iya kan? Kalau nggak pernah baca Quran. Ikhlas, kan? Iya, jadi ini sebetulnya kalau kita baca konsep besarnya Islam, itu ada namanya syariat, itu ada namanya hakikat. Untuk sampai ke sini namanya thoriqoh, jembatan. Saya diminta untuk sampai kepada hakikat. Apa hakikat saya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi harus berangkat dari sini. Walaupun karena keterpaksaan, dulu masih kecil takut orang tua, saya di pesantren karena diatur oleh aturan, nggak apa-apa. Lakukan itu semua. Tetapi kamu sudah memulai pada jalan yang benar. Kelak seiring dengan bertambahnya iman, bertambahnya ilmu pengetahuan, jiwa itu akan terasa. Betul. Gitu. Iya, betul. Ibarat tanaman itu perlu disiram. Disiram. Kalau nggak ya kering terus. Gitu. Kering terus. Oke, Pak Kiai, masih berkaitan dengan Quran. Bolehkah bacaan Al-Quran itu dibuat untuk perlindungan? Misalnya, saya mau magerin rumah lah, saya pakai bacaan Quran. Hal-hal semacam itu boleh nggak Pak? Iya, saya nempel stiker di depan rumah. Misalnya. Kursi gitu biasanya kita atau apa? Nggak usah kursi dulu. Misalnya, saya nih ya, punya rumah, saya tempel lambang Kopassus. Oh, oke. Niatnya apa? Supaya pencuri berpikir serem, ini rumah jenderal jangan-jangan. Saya pasang lambang angkatan darat dengan bintang. Boleh nggak? Boleh aja sih. Boleh. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk melindungi rumah saya kan? Iya. Sebenarnya melindungi rumah siapa? Allah. Tapi wasilahnya saya pasang bintang 4 di situ. Iya kan? Iya. Sekarang saya tanya, kalau seperti itu boleh nggak saya pasang ayat kursi? Boleh sih. Ketika saya katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah itu tidak pernah lalai, luput. Allah itu bukan 24 jam aja, bahkan jam yang tidak dibayangkan oleh kita, ya, itu Allah selalu ada dalam pengawasan kita semua. Allah selalu menjawab doa kita semua. Maka kemudian saya jadikan ayat Quran itu sebagai perisai. Perisai dengan keyakinan bahwa yang menjaga saya ini Allah.
Quran Wasilah. yang saya tempel itu tidak lebih dan tidak kurang seperti ketika saya sakit, saya berobat. Iya, iya, iya. Ketika saya kurang sehat, saya membaca buku ilmu kesehatan. Kemudian istri saya nempel ini tuh, ya misalnya ya dulu orang santri itu kan suka merokok. Kemudian istri mengingatkan jangan banyak-banyak merokok. Ditulis tuh, ya kan, di meja makan atau apa. Ketika saya baca, oh iya ya. Oh iya ya, oh iya ya. Nah, yang itu kan sebetulnya yang menghentikan saya dari merokok misalnya, itu kan Allah gitu Iya, loh. iya. Tapi istri saya berusaha dengan begitu banyak jalan. Sebagai Jadi sarana. Al-Quran itu adalah hisnun hasin, kata ulama. Kata guru saya itu adalah benteng yang Benteng. paling kokoh. Baik. Oleh karena itu, ketika kita menempelkan ayat Al-Quran, tetap ada syaratnya. Nah ini yang Syaratnya penting. apa? Yang pertama paham, yang kedua meresapi. Kayak tadi tuh, saya pasang misalnya nih ya ayat kursi. Apa yang saya resapi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Misalnya saya tulis ayat Al-Quran. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allah itu qawi, maha kuat, aziz, maha agung misalnya. Tapi dalam keagungan dan kekuasaannya, Allah itu latif lembut. Lembut. Saya tulis nih dalam rumah. Misalnya, Aduh, itu ya saya menunjuk. tinggal di pegunungan. Sering sekali terjadi banjir lahar. Atau di pegunungan yang sangat aktif. Khawatir terjadi gempa vulkanik atau gunung meletus. Saya tulis di situ. Allahu latifun bi'ibadi. Ya Allah, engkau yang maha lembut. Baik. Kalau engkau harus turunkan gempa hujan, mudah-mudahan kelembutanmu menjaga rumah saya. Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah ya Pak Kiai? Nggak ada yang salah. Kembalikannya kepada Allah. Kembalikannya kepada Baik. Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Masih ada satu pertanyaan nanti untuk dijawab. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama membahas tema terkait bolehkah perempuan menjadi hakim. Ini sensitif tapi kita harus membahasnya Pak Kiai. Nanti konteksnya mungkin kita bisa bahas lebih luas bagaimana konteks perempuan menjadi pemimpin ya. Pemirsa, temukan jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.